Perkawinan campur. Antropologi bangsa Batak sama dengan bangsa Israel terkait perkawinan campur. http://gerejajodohholyspirit.blogspot.com/2023/11-blog tanda hubung post.html. Masing-masing agama pasti memiliki dimensi eksklusivitas. Dimensi eksklusif itulah yang sedikit banyak berpengaruh pada doktrin dan sikap etis agama. Coba kita renungkan, adakah agama dan kepercayaan yang tidak mengklaim dirinya adalah jalan menuju pada kesempurnaan dan kebenaran? Jawabnya adalah tidak ada. Ya, itulah agama. Jika ada yang bilang tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan, kita juga harus sadar juga bahwa tidak ada agama yang tidak mengklaim diri sebagai jalan yang utama. Konsekuensinya, penganut kepercayaan atau agama lain akan diberi gelar, bukan umat goyim, kafir atau istilah yang sejenis. Dimensi eksklusivitas beserta segala konsekuensinya itulah yang membuat nikah beda agama menjadi sesuatu yang diharamkan dalam kehidupan masyarakat kita. Dalam perkembangannya kemudian larangan terhadap pernikahan beda agama itu dilegitimasi oleh beberapa teks kitab suci yang dikutip dan dicomot begitu saja tanpa dilihat konteksnya. Misal di kalangan kekristenan sering digunakan teks 2 Korintus pukul 6:14. Sebenarnya, istilah menikah beda agama berbeda dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antar bangsa, suku bangsa. Namun dalam perjanjian lama, kawin campur atau nikah beda agama adalah identik. Menikah dengan orang non-Israel kawin campur berarti juga menikah dengan yang berbeda agama. Ada 3 cara pandang yang berbeda mengenai perkawinan campuran nikah beda agama dalam perjanjian lama. 1. Karena dianggap berbahaya terhadap iman kepada Yahweh sehingga perkawinan campur dilarang keras. Pada zaman itu, non-Yuisme identik dengan politeisme, penyembahan terhadap ilah yang majemuk dalam rupa dewa-dewi dan barbarian. Populasi Israel sebagai pemuja YHWH monoteis, beradab saat itu jauh lebih kecil jika dibandingkan bangsa-bangsa besar lain di sekitarnya politeis, barbar. Oleh karena itu hampir dipastikan Yuisme akan luntur jika terjadi perkawinan campuran. Maka pernikahan dengan bangsa non-Israel dilarang. Lihat Ulangan 7:1-11, Keluaran 34:12-16, Maleakhi pukul 2:10-15, Ezra pukul 2:59-62, Nehemia 7:61-64, 13:23-29. 2. Perkawinan campur hal yang sulit dihindari. Namun di sisi lain, kita tak dapat memungkiri bahwa di dalam PL, kawin campur juga dibeberkan sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Sebagai bangsa kecil di tengah beragamnya peradaban di sekitarnya, orang-orang Israel tak dapat menghindari relasi sosial dengan bangsa lain yang juga beragama lain. Maka pernikahan beda agama juga menjadi realitas yang tak terhindarkan. Bahkan tokoh-tokoh besar Israel pun mengalaminya, dan itu dicatat oleh Alkitab. Kejadian 38:1-2, Yehuda menikah dengan Shua, wanita Kanaan. Kejadian 46:10, Simeon juga menikah dengan wanita Kanaan. Kejadian 41:45, Yusuf dengan Asnat, anak Potijera, imam Dion Mesir. Kejadian 26:34, Esau dengan Yudit, anak Beceri orang Hei. Bilangan 12:1, Musa, sang pemimpin Israel menikah dengan seorang perempuan Kusi. Kisah Rut. 3. Perkawinan campur dalam kasus tertentu dianjurkan. Kok bisa? Dianjurkan. Ya, hal ini terdapat dalam Ulangan pukul 21:10-14. Bagian ini merupakan rangkaian dari perikop yang berbicara mengenai hukum perang yang ditetapkan bagi orang Israel. Lihat Ulangan 20 sampai pukul 21:14. Pada bagian ini dengan gamblang diatur, apabila Israel menang perang, menawan musuh dan diantaranya ada para wanita yang menarik, maka wanita itu harus diperlakukan secara manusiawi, dihormati hak-haknya. Lalu, sesudah itu bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Di sini kita melihat bahwa pernikahan dengan wanita non-Israel diizinkan agar umat tidak terjatuh pada dosa kejahatan perang, dalam hal perlakuan biadab terhadap para wanita tawanan perang. Perkawinan campur dalam perjanjian baru. Dalam PB, boleh tidak kawin dengan orang berbeda agama. Teks 2 Korintus 6:14 yang berbunyi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Adalah teks favorit yang paling sering dikutip untuk melegitimasi pelarangan menikah dengan orang yang berbeda agama. Jika menilik konteksnya, sejatinya ayat itu tidak ditujukan untuk melarang atau mendukung seorang Kristen menikah dengan orang non-Kristen, melainkan lebih ditujukan bagi para petobat baru, yang pasangannya masih memeluk kepercayaan yang lama. Tujuannya jelas, yakni agar orang-orang Kristen benar-benar menerapkan kekudusan dalam hidupnya dan tidak lagi terjatuh dalam kehidupan cemar yang masih menjadi gaya hidup pasangannya. Mereka dipanggil untuk menularkan positif influence bagi pasangannya yang belum percaya.
Namun demikian toh Paulus tetap melarang orang-orang Kristen menceraikan pasangannya yang sudah berbeda iman itu, kecuali pasangannya yang menginginkan. Lihat 1 Korintus pukul 7:12-16. Hal senada juga dapat kita lihat dalam I Petrus 3:1-7. Teks ini bicara soal pernikahan beda agama yang diakibatkan oleh pertobatan istri dari pasangan kafir. Padahal peranan suami adalah dominan dan harus ditaati oleh istri sebagai pihak yang lebih lemah. 1 Petrus 3:7. Dalam konteks yang demikian para istri tetap harus menjalankan panggilannya untuk menjadi kesaksian di tengah orang yang tidak percaya. 1 Petrus pukul 2:12. Aspek legal perkawinan campur dan perkawinan beda agama. Jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja, bukan Kristen, ia harus bersedia menfatakan secara tertulis dengan formulir fang ditetapkan oleh majelis sinmi bahwa ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami istrinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristiani. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani. Dari sini terlihat, dalam tagar ini tidak disediakan untuk memberi restu bagi pemuda-pemudi Kristen untuk menikah dengan orang non-Kristen. Justru sebaliknya, pasal ini mengarahkan pasangan beda keyakinan kepada sebuah kesepakan untuk menjadikan keluarga tersebut sebagai keluarga yang Kristiani. Bukankah ini selaras dengan yang dikemukakan dalam surat Korintus dan Petrus? Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjamin bahwa formulir kesediaan untuk tidak menghambat pasangan dan mendidik keluarga secara Kristiani tersebut hakal diisi secara jujur dan konsekuen. Disinilah dibutuhkan peran penggembalaan oleh majelis jemaat pendeta dan penatua. Beberapa jemaat mengharuskan pasangan yang bukan Kristen mengikuti katekisasi sampai lulus dan dibaptis terlebih dahulu, baru pernikahannya bisa diteguhkan dan diberkati. Namun ada jemaat-jemaat yang lain agak longgar aturannya. Yang penting sudah mau ikut katekisasi dan sedang menjalani pelajaran katekisasinya, ia dinyatakan sebagai simpatisan gereja dan sudah berhak diberkati. Masalah akan jadi pelik apabila masing-masing pasangan bersikukuh untuk tidak bersedia menjadi seiman. Nah, jika sudah demikian pasangan tersebut setidaknya akan menghadapi dua masalah besar. Dampak dari kawin campur, apa sajakah itu? Perkawinannya tak mendapat pengesahan. Perkawinan antara pria non-Kristen dengan wanita Kristen, atas permintaan kedua belah suami istri, dapat diteguhkan berdasarkan ordinasi dan register catatan sipil untuk golongan Kristen Indonesia di Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua, dan Banda. Namun kini yang berlaku adalah UU Perkawinan yakni UU No. 1/1974/2:1 yang mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan ia itu. Jika menilik peraturan perundangan ini maka tidak dimungkinkan melakukan upacara nikah dengan dua agama atau kepercayaan. Keluarga akan alami ketidakjelasanidenTITAD-nya. Ketidaksamaan standar moral etis dalam sebuah keluarga memang bisa saja terjadi. Namun itu merupakan awal sebuah bencana besar dalam hidup berkeluarga, terutama jika keluarga itu berhadapan dengan problem rumah tangga. Misalnya, yang satu mengharamkan perceraian, sementara yang lain mengatakan boleh. Yang satu memegang erat asas monogami, yang lain mengatakan boleh poligami asal adil, dan masih banyak masalah yang lain, termasuk yang menyangkut makanan, ada tidaknya meja pemujaan di rumah, DCB. Ada lagi satu pertanyaan prinsip, siapakah yang menjadi kepala rumah tangga? Tentu bukan lagi Kristus. Dampaknya keluarga tersebut tidak akan dapat memainkan peran dalam menjawab tugas kerasulan untuk menjadi garam dan bercahaya bagi Kristus. Jika dipaksakan untuk terus berjalan sendiri, bisa. Tapi sehatkah keluarga yang demikian? Silahkan menjawab sendiri. Dari uraian di atas kita masuk dalam sebuah kesimpulan. Pernikahan beda agama sebenarnya tidak bersangkut paut dengan dosa atau tidak berdosa. Juga bukan soal boleh atau tidak. Secara konseptual pernikahan ini sah-sah saja, asalkan masing-masing pihak benar-benar berkomitmen untuk saling menghargai perbedaan masing-masing dan menghormati perjanjian pernikahannya. Namun secara faktual pasangan nikah beda agama akan menempuh jalan terjal untuk menuju keluarga Kristiani yang serasi dan bahagia. Jalan terjal tersebut kadang dapat dilewati dengan baik dan sukses tetapi kadang sangat membahayakan dan gagal. Oleh karena itu sebaiknya berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan pernikahan beda agama. Disalin dari Majalah Sukita, edisi 23, tahun V, Agustus tahun 2008. Diilhami oleh Bapak Roh Kudus. Melalui hambanya, Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Saudara diberkati, melalui renungan hari ini, jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tanda hubung lebih besar dari dapat transfer lewat 1. Bank DKI 13923149576 AN Holy Spirit. 2. Bank BCA 5790408642
AN, Eslon P Panggabean STH. 0. Jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari transfer antar bank, dapat masukkan nomor rekening, kode bank, tujuan yang ingin ditransfer. KIDE Bank DKI 111. Gereja Jodoh Holy Spirit. Eslon Ministry Care LOST Souls. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin. Doa kesembuhan. Doa pelepasan. Kunjungan orang sakit. Ibadah open house office. Kedukaan, kematian, penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam. Konseling pranikah. Ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit. https://gereja tanda hubung jodoh tanda hubung holy tanda hubung spirit tanda hubung esron tanda hubung ministry.busins.site/. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit, Esron MINSTRY Jalan Tuparef, Pulau Mas Barat 12. Nomor 23, Red 04, RU 09, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur 13.210. Info doa dan konsultasi 24 jam on. HP 0818779370 dan 085100609654. Khusus panggilan HP 085217361142. Silakan bagikan renungan ini kepada saudara, teman, kerabat. Sebab menginjili tugas setiap kita orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Butuh bantuan hukum, DPPCMC DKI Kabid Hukum. Siap membantu saudara, Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan. G. Maps, Esron dan Partner Biro Hukum. https://maps.f.go.gl/lxp1uk1m8/8bm8. Klik link.